Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Niar. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada yang merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Ada juga yang memantul. Memantul itu bunyi yang mengenai benda yang permukaannya keras, seperti kayu, besi, dan kaca. Nah, sedangkan ada juga yang menyerap. Menyerap ini bunyi mengenai benda-benda yang permukaannya lunak, seperti busa, karpet. Selanjutnya itu ada jenis-jenis bunyi pantul. Bunyi yang dihasilkan dari pemantulan ada 3 jenis. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Yang kedua, gaung atau kerdam. Yang ketiga, gema. Ayo kita bahas yang pertama, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantulan sangat keras. Bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Contohnya itu bunyi air di kamar mandi. Biasanya ukuran kamar mandi tidak terlalu besar, jadi sumber bunyi akan sangat dekat dengan bidang pemantulannya. Maka bunyi air di kamar mandi akan terdengar lebih keras. Yang kedua yaitu kereta api yang berada di terowongan. Sama seperti halnya kamar mandi, yaitu sumber bunyi akan sangat dekat dengan bidang pemantulannya, yaitu dinding-dinding terowongan yang menjadikan suara kereta api terdengar lebih keras. Gaung atau kerdam terjadi jika antara sumber bunyi dan bidang pemantul cukup dekat. Sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga mengganggu bunyi asli. Nah, contohnya itu ada gedung pertemuan, gedung pertunjukan, studio televisi, studio radio. Nah, semuanya itu memiliki besar yang tidak terlalu besar, jadi bunyi memantul. Karena gaung atau kerdam cukup mengganggu bunyi pantul bersamaan bunyi asli, maka biasanya pada gedung pertemuan, gedung pertunjukan, studio televisi, dan studio radio dipasangi benda-benda yang meredam suara, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu seperti karpet, busa, karet, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu gema. Gema terjadi jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantulan sangat jauh. Bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli. Bunyi pantul akan terdengar jelas seperti bunyi asli. Biasanya gema terjadi ketika mengucapkan sesuatu di lereng gunung dan jurang. Pada peristiwa gema, selisih waktu antara bunyi asli dan bunyi pantul akan menempuh jarak bolak-balik dari sumber menuju pendengar. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.